Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Handayani dengan NIM 200200235. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai teknik pengolahan makanan. Teknik pengolahan makanan sendiri adalah kumpulan metode dan teknik yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau makanan menjadi bentuk lainnya yang dapat kita konsumsi. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana caranya dan bahan-bahan yang digunakan, mari simak video berikut. Selamat menyaksikan. Untuk bahan yang digunakan ada daun salam, jeruk nipis, jahe, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lengkuas, dan yang terakhir ada serai. Untuk sayuran ada daun bawang, ada labu siam, ada brokoli, ada tomat, wortel, bayam merah, ada cabai, dan terakhir ada kentang. Selanjutnya untuk bumbu ada garam, ada lada, kecap manis, margarin, tepung panir, dan gula. Kuat adalah alat yang digunakan. Cara yang pertama adalah pengolahan bumbu dan sayuran. Yang pertama meracik, itu membersihkan bumbu dan sayuran yang akan digunakan. Dari bawang yang kita kupas, baik bawang merah, bawang putih, dan bombay. Selanjutnya seluruh bumbu kita bersihkan menggunakan air yang mengalir. Selain bumbu, kita juga harus membersihkan sayur-sayuran seperti labu siam, wortel, kentang, brokoli, bayam, daun bawang, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengupas wortel yang akan kita potong. Setelahnya, teknik pemotong yang pertama adalah turning menggunakan ujung wortel. Cara memotongnya juga dipotong ke arah dalam hingga membentuk lengkungan. Selanjutnya adalah teknik memotong matchstick atau alumetes dan potongan tipis memanjang seperti korek api. Pemotongan selanjutnya adalah potongan slice berbentuk irisan tebal. Selanjutnya kentang akan kita kupas terlebih dahulu menggunakan serutan pengupas. Selanjutnya kentang akan dipotong menggunakan teknik batonet untuk balok dengan ukuran 4,5 x 1,5 cm. Teknik pemotongan kentang selanjutnya adalah teknik macedoin, di mana kentang dipotong berbentuk kubus kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Selanjutnya ada sayur labu yang akan kita potong jadi 2 bagian, potong menjadi 2 bagian lagi. Kita pisahkan daging dengan bijinya. Kita potong labu siam dengan menggunakan teknik julienne. Selanjutnya brokoli kita potong bagian batangnya lalu buang. Selanjutnya kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ada bayam merah yang kita petik, pisahkan dari batangnya yang tidak terpakai. Selanjutnya ada tomat, kita potong menggunakan teknik slice. Selanjutnya kita potong menggunakan teknik batonet membentuk seperti dadu. Selanjutnya ada lengkuas, kita potong bagian sedikit lalu kita geprek. Jahe kita perlakukan juga seperti lengkuas. Untuk serai juga kita perlakukan seperti jahe dan lengkuas, lalu kita ikat. Selanjutnya pada bawang putih kita menggunakan teknik pemotongan copet dengan mencincang lebih halus. Bawang merah dan bawang bombay
kita potong slice seperti biasa. Selanjutnya kita persiapkan panci dan air, kita didihkan. Setelah air mendidih, baru kita masukkan sayuran yang akan kita rebus. Selesai, kita angkat semua sayuran, lalu kita tiriskan terlebih dahulu, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kita persiapkan panci dan air untuk mengukus. Setelah airnya mendidih, masukkan semua sayuran yang akan dikukus, dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah teknik memasak dengan bara api atau menumis semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, tumis menggunakan minyak kelapa sawit sebanyak 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Masukkan sayur bayam merah, lalu diberi kecap manis sedikit. Menumis labu siam dan wortel juga dilakukan seperti video sebelumnya. Pengolahan udang dan cumi. Untuk cumi dan udang kita bersihkan terlebih dahulu, kepalanya serta kulitnya kita buang menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya cumi dipotong kecil-kecil. Selanjutnya pada cumi dan udang dimarinir menggunakan garam, lada, dan jeruk nipis. Tunggu hingga meresap. Kita mengocok telur, gunanya agar tepung panir melekat pada cumi dan udang. Celupkan cumi dan udang ke telur yang telah dikocok, lalu dicelupkan juga ke tepung panir. Panaskan wajan dan minyak untuk menggoreng cumi dan udang yang telah diberi tepung panir. Adalah hasil penggorengan cumi dan udang. Ini pengolahan pada ikan. Pengolahannya juga hampir sama dengan udang dan cumi. Yang pertama kita meracik ikan, selanjutnya membersihkan, menyisik, terus membelah ikan, lalu filet ikan, memarinir ikan, selanjutnya mengocok telur, gunanya untuk agar tepung panir melekat pada ikan. Setelah itu ikan digoreng menggunakan yang telah dimasukkan ikan hingga agak kuning kecoklatan. Adalah hasil ikan yang telah digoreng. Yang terakhir adalah pengolahan ayam. Ayam sama meracik ayam terlebih dahulu, membersihkan ayam, memfilet ayam, memarinir. Selanjutnya ayam
pembakar. Ketika tidak merekat, alat pembakar diberi olesan margarin. Kira agak hangat, lalu masukkan ayam tersebut, margarin, dan kecap. Agar tidak gosong, bolak-balik ayam sesuai Anda inginkan. Untuk proses yang terakhir adalah proses blanching pada sayur brokoli dengan merebus sayur terlebih dahulu selama 5 menit. Selanjutnya, sayuran diangkat dan dipindahkan ke dalam wajan yang berisi air es. Inilah hasilnya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.